Pengimbasan lokakarya, penyegaran konten dan fitur platform Merdeka Mengajar sesi 1 oleh Titis Megayani SPD, SD Negeri 1 Dagan, Selasa 25 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyanto SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Dagan, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 1 Dagan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi siang hari ini siang hari ini kita berkumpul dalam acara pengimbasan kegiatan lokakarya penyegaran PMM yang dilaksanakan oleh Bu Titis pada tanggal 11 sampai 14 Juni 2024 di Jakarta Selatan. Yang kedua, selawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pembahasan materi penyegaran fitur PMM, yang keempat lain-lain, dan terakhir penutup. Acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Suyanto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Dagan, Polrukcam yang Bogosari Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan semoga ceria. Allahumma amin. Sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah memenuhi undangan dalam rangka pengimbasan hasil penyegaran PMM, pengimbasan lokakarya penyegaran PMM yang diikuti oleh Bu Titis pada tanggal 11 sampai 14 Juni 2024. Kemudian yang kedua kami sampaikan terima kasih kepada Bu Titis Megayani sudah melaksanakan lokakarya di Jakarta pada tanggal 11 sampai 14 Juni. Alhamdulillahirobbilalamin, beliau sudah membawa nama SD Negeri Dagan dan lebih luas lagi Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, harapannya materi yang didapatkan oleh Bu Titis bisa ditularkan kepada teman-temannya minimal di SD Negeri 1 Dagan. Oleh selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, harapan saya adalah tidak hanya Bu Titis saja, Bapak Ibu yang lain ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan di kementerian ini, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, saya ucapkan terima kasih juga Bapak Ibu, khususnya kepada beliau-beliau yang sudah melaksanakan kegiatan biptek atau workshop atau lokakarya dan sebagainya di SD kita itu, supaya mengimbaskan kepada rekan-rekannya, oli-oli yang diminta oleh muridnya. Dan selanjutnya semoga nanti materi yang sudah dibawakan atau oleh-oleh dari Jakarta muaranya bisa meningkatkan layanan kita terhadap murid kita. Terima kasih dan selamat melaksanakan aktivitas pengimbasan pada Bu Titis Megayani. Semoga berhasil. Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyanto yang telah memberikan sambutan. Acara berikutnya yaitu pengimbasan materi penyegaran fitur PMM oleh Bu Titis Megayani. Kepada Bu Titis kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Dagan dan Bapak Ibu Dewan Guru, mohon maaf sekali menyita waktu Bapak Ibu Dewan Guru pada siang hari ini, tapi semoga saya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sesingkat-singkatnya dengan poin yang tercapai seperti itu. Mohon maaf, kemarin pada
pertengahan bulan Juni saya mendapatkan undangan dari Kementerian PTK. Undangan itu tersebutkan untuk saya melakukan kegiatan lokakarya penyegaran fitur PMM seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya itu alhamdulillah pada tahun 2023 itu berkesempatan menjadi kontributor modul ajar di PMM seperti itu. Dulu yang mengundang adalah dari direktorat. Jadi Bapak Ibu silakan ya, untuk sekarang sudah ada dibuka ya kesempatan untuk menjadi kontributor. Silakan Bapak Ibu bisa mencari dan bisa bergabung. Ada pun syarat-syaratnya nanti Bapak Ibu bisa di PMM. Nah, Bapak Ibu, inilah PMM yang biasa kita lihat. Saya kira ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Namun demikian di sini ada beberapa hal baru. Nanti kita akan bahas seperti itu ya. Sebelum kita mulai, saya ingin menunjukkan saja ini tampilan awal PMM yang baru seperti itu ya. Salah satunya ini yang sedang dilaksanakan Bu sekarang di sini adalah apa ini Bu? Di mana? LMS. Iya, seperti itu. Zaman tahun 2022 ya Pak, ketika saya sedang pendidikan guru penggerak itu LMS-nya bukan di PMM, tetapi di SIMPKB. Sekarang sudah masuk di LMS. Kemudian seleksi kepala sekolah di sini juga sudah ada dan seterusnya. Nanti kita akan buka. Kemudian Bapak Ibu bercerita tentang tadi terkait dengan peran saya sebagai kontributor. Salah satunya adalah di sini Bapak Ibu di perangkat ajar. Di sini ada modul bahan ajar, buku dan proyek. Pada kesempatan tahun kemarin saya membuat dua, fase A dan fase B. Di sini ada mapel nih Bapak Ibu. Ini bisa kita buka karena saya motonya PJOK. Seperti ini Bapak Ibu. Dan ini adalah salah satu modul yang saya buat pada tahun kemarin, fase A. Kemudian untuk fase B-nya juga ada di fase B, tidak perlu saya buka nih Bapak Ibu. Kalau misalkan mau lihat bisa lihat sendiri. Bapak Ibu, nanti untuk implementasi kurikulum merdeka tidak perlu mencari jauh-jauh. Jadi pemerintah itu menciptakan PMM ini salah satunya untuk mendukung kurikulum yang terbaru ini. Di sini sudah ada bahan ajar, ada buku, ada modul project. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung mencari inspirasi. Video-video pun juga sudah ada. Di sini ada modul project nih Bapak Ibu nih. Tinggal pilih mau kelas berapa. Misalkan Bu April sama Bu Mon ya mau mencari modul project, kepengen kewirausahaan, dan tinggal pilih tema, tampilkan, akan keluar. Tinggal nanti pilihan dibuka seperti itu. Bapak Ibu yang lain juga bisa. Kemudian untuk modul yang lain seperti apa? Ini kemarin ada banyak nih Bapak Ibu ya. Misalkan di sini ada agama Islam, kita coba ya Pak Nur, misalkan mau mencari inspirasi. Saya yakin sih Pak Nur sudah membuat modul ajar banyak ya. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada modul ajar banyak. Bedanya ya Bapak Ibu, kan nanti ada modul ajar di PMM itu berseliweran. Yang ada centang ini berarti yang sudah lulus kurasi seperti itu Bapak Ibu. Itu bedanya. Jadi kalau yang sudah lulus kurasi ini sudah melampaui seleksi-seleksi seperti itu. Pun demikian seperti saya kemarin, yang modul ajar saya pun juga sudah dikurasi. Jadi ada lembar pengesahannya. Bedanya di situ. Dengan modul ajar yang ada di PMM. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bisa saja saya membuat modul ajar dan saya berbagi di ini yang lain. Contohnya seperti di bukti karya seperti itu ya, kan bisa bukti karya ya, ada video, ada modul ajar seperti itu. Kalau yang di situ tidak melewati kurasi. Tapi kalau Bapak Ibu nanti akan menjadi kontributor, Bapak Ibu akan melewati tahap seleksi. Harus menyelesaikan pelatihan mandiri apa, kemudian modul ajarnya nanti akan dikurasi seperti itu. Ini tentang modul ajar nih Pak. Kemudian saya akan lanjut. Ini saya ambilkan cuplikan yang bagian kurikulum merdeka. Bapak Ibu, semestinya kita itu kan melakukan pendidikan itu kan dengan
berlandaskan ingin mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan gitu, yaitu sekolah yang menumbuhkan kompetensi dan karakter semua murid untuk menjadi belajar sepanjang hayat dan nilai-nilai Pancasila. Ternyata tidak cuma untuk anaknya, tapi untuk kita. Di sini ada poin menjadi belajar sepanjang hayat. Di sini kita maknai bersama. Salah satunya adalah dengan PMM ini, Bapak Ibu. Sebentar, mana ini? Dukungan Kemendikbudristek untuk implementasi kurikulum merdeka adalah ini salah satunya, adanya PMM. Jadi monggo Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan PMM untuk mendukung kinerja kita semuanya, baik dari menyusun modul ajar, berbagi, kemudian sampai kombel dan seterusnya. Kita bisa memanfaatkan PMM. Guru penggerak, LMS, kemudian seleksi kepala sekolah Pak juga sudah mulai masuk lewat PMM. Kemudian ini nanti akan ada pembaruan di mapel PJOK dan mapel bahasa Inggris Pak. Ada mapel PJOK dan mapel bahasa Inggris akan ada pembaruan. Ini nanti akan menyusul saja seperti itu, karena ini baru garis besarnya saja, baru informasi seperti itu Bapak. Kita akan masuk ke ini saja langsung ya. Tadi sudah untuk apresiasi awal. Ini Bapak Ibu, mohon maaf saya duduk saja ya. Platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini pemerintah sudah membuat ekosistem teknologi pendidikan dari Kemendikbudristek. Mau atau tidak mau, ekosistem teknologi ini sudah ada. Mulai dari Merdeka Mengajar, rapor pendidikan, kampus Merdeka, kedai reka, akun belajar, arkas, kayabus sampai siplah. Ini merupakan ekosistem teknologi pendidikan yang mau tidak mau akan kita laksanakan seperti itu Bapak Ibu. Seperti program yang sedang dilaksanakan Bu Puput, bergerak, tergerak, dan penggerakan. Isinya kita itu terus bergerak, kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini PMM-nya ini sudah ada versinya terbaru, silakan bisa dibuka. Versi terbaru itu versi 1.56.0 ini, versi yang terbaru nih, versi 1.56.0. Bedanya apa? Nanti kita akan lihat bedanya. Seperti ini Bapak Ibu, tampilannya itu sudah lebih bagus, sudah ada menu carinya di atas. Apakah sama? Kalau beda berarti perlu diperbarui. Nah, di sini ada halaman beranda untuk mencari, ada yang untuk Anda, ada halaman pencarian, info terkini, dan halaman akun. Waktu saya belum ikut kegiatan ini, saya juga kaget lihat PMM, loh kok PMM-nya baru ya, ternyata memang baru seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk beranda, halaman paling depan itu berisi menu-menu utama PMM. Menu utamanya terbagi menjadi 3, pengembangan diri, mengajar, dan inspirasi. Kalau digeser, ada untuk Anda itu yang kayak gambar kompas, itu berisi referensi pembelajaran dari sesama rekan pendidik. Kalau menu di pencarian, ini eksplorasi topik nih, Bapak Ibu bisa mencari kata lebih spesifikan, misalkan modul proyek kewirausahaan, langsung ketik saja di situ, lebih spesifik nanti akan keluar. Jadi nanti tidak perlu bingung-bingung lagi mencari inspirasi dari kurikulum Merdeka. Bahkan sampai video inspirasi tentang UKS pun saya lihat itu sudah ada. Kemudian di sini ada info terkini Bapak Ibu. Di sini berisi kegiatan, kebijakan, hingga informasi penting, khususnya terkait kurikulum Merdeka maupun PMM. Dan ini yang sebelah paling kanan di sini ada akun. Ini adalah profil dan pusat bantuan digunakan untuk melihat versi PMM. Ini Bapak Ibu laman-laman platform Merdeka Belajar seperti yang tadi sudah saya tampilkan. Kita bahas satu-satu. Singkat saja nih, perubahan fungsi dan penambahan menu baru pada halaman beranda. Nih, kemarin mungkin baru berapa, sekarang sudah banyak sekali. Namun LMS
di HP, betul Bu? Yang sekarang sedang PDP? Betul. Tidak bisa diakses lewat HP. Itu beda, salah satu bedanya ya Bapak Ibu. Di sini ada pengelolaan kinerja seperti yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kepala Sekolah kemarin dengan menggunakan teknik coaching. Seperti itu sudah masuk di sini. Pokoknya semuanya sekarang sudah harus bisa familiar dengan PMM seperti itu. Kemudian 12 guru utama PMM dibagi jadi 3 kategori seperti yang tadi saya sudah bilang ya. Ada pengembangan diri, mengajar, inspirasi seperti itu. Laman cari, tadi sudah ya. Nanti Bapak Ibu bisa memfungsikan laman ini untuk mencari apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian di sini halaman untuk Anda. Di sini untuk memberikan berbagai referensi pembelajaran terbaru dari sesama rekan pendidik. Halaman ini dihadirkan spesial untuk Anda agar semakin mudah dalam menemukan inspirasi mengajar demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Ragam materi diperbaharui setiap hari dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu jelajahi. Rekomendasi jempolan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan pada bulan Januari kemarin, saya itu termasuk yang terundang di PMF untuk menyusun KKU, kumpulan konten unggulan. Nah, di sini ada rekomendasi jempolan. Ini berisi konten unggul yang ditentukan dan dipilih oleh Kemendikbudristek dan pengembang PMM sebagai referensi atau alat bantu guru dan kepala sekolah. Ini hadir di halaman depan biasanya Bapak Ibu. Seperti itu. Rekomendasi jempolan di sini ya, tadi sudah. Di sini nanti ada tema-tema terbaru Bapak Ibu yang lagi ini itu sekarang apa? Bapak Ibu bisa membuka PMM. Jadi PMM ini selalu memperbaharui aplikasinya, kontennya itu selalu. Makanya kita dituntut untuk selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi PMM itu ya ibarat majalah itu majalah hariannya kita. Seperti itu. Fitur dokumen rujukan. Nah, di sini Bapak Ibu mengenal kurikulum merdeka, ada panduan regulasi dan inspirasi penerapan. Apabila kita dalam melaksanakan tugas kok bingung tentang kurikulum merdeka, baik itu dari segi ingin tahu landasan hukum semuanya sampai dengan petunjuknya seperti apa, di sini ada semua. Sampai mobil itu sebenarnya seperti apa, di sini itu ada semua. Bapak Ibu bisa mencarinya, tidak usah jauh-jauh ada di PMM. Sebenarnya itu sudah di genggaman kita, tinggal kita itu mau membukanya atau tidak. Kemudian di sini ada modul perangkat ajar. Tadi sudah saya buka untuk modul ada di bagian atas, ada buku, ada modul project, ada bahan ajar. Nanti untuk kelas 3 dan kelas 6 yang baru itu tidak usah bingung-bingung mencari referensi, Bapak Ibu tinggal membuka PMM. Mudah-mudahan yang dicari oleh Bapak Ibu ada. Misal pun ada yang belum ada, itu dari pihak PMM selalu mengadakan pengembangan. Bahkan salah satu RTL-nya, mohon maaf kepala sekolah, untuk kegiatan saya kemarin juga membuat video seperti itu. Saya diminta untuk, bukan saya saja, tapi saat itu ada 68 personil kalau tidak salah, itu semua selain bertugas untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu minimal di sekolah Bapak Ibu tentang PMM ini, kami juga mendapat tugas untuk membuat video yang sedianya nanti mungkin akan diupload dan seterusnya. Seperti itu Pak, jadi nanti masih ada PR untuk saya. Dan pengimbasannya pun ini baru sekali, kemarin diminta untuk 3 kali pengimbasan. Yang pertama di sekolah, kemudian yang kedua ke SD sekitar, dan yang terakhir nanti saya ingin ke komunitas guru penggerak. Itu baru rencana saya seperti itu. Langkah-langkah membuat modul ajar, melihat modul perangkat ajar, mohon maaf, tadi sudah saya praktekkan langsung langsung dibuka perangkat ajar, modul ajar, bahan ajar, kemudian dipilih dan diunduh, atau dibuka itu sudah bisa langsung. Langkah-langkah modul perangkat ajar ini masih sama, oke. Yang ketujuh, menghapus bukti karya di PMM. Sekarang sudah ada menu ada menu menghapus bukti karya.
karya PDF maupun video yang sudah terunggah di bukti karya. Karya yang terhapus akan hilang dari laman karya saya dan laman eksplorasi. Guru tidak dapat membuka karya yang telah dihapus sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu, ini ada menu baru. Kemudian selanjutnya di sini ada cara menghapus. Pertama, buka artikel atau video yang ingin dihapus, klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih hapus karya. Kemudian konfirmasi, klik iya, hapus. Kemudian di sini ada konfirmasi, notifikasi berhasil dihapus. Kemudian tampilan bahwa karya telah dihapus. Ini runtutan untuk menghapus karya di PMM. Bapak Ibu nanti silakan untuk bisa berbagi. Kalau misalkan Bapak Ibu punya karya-karya yang sekiranya dapat menjadi inspirasi, silakan diupload di bukti karya seperti itu. Jenisnya banyak. Kemudian selanjutnya rekomendasi belajar. Bapak Ibu, di sini ada rekomendasi belajar pelatihan mandiri untuk memudahkan kepala sekolah dan guru menemukan topik pelatihan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Ini bersumber dari rapor pendidikan, Pak. Jadi nanti ada rekomendasi yang datang ke kita sesuai dengan rapor pendidikan SD Negeri 1 Dagan. Jadi saling terintegrasi rapor kita dengan pelatihan yang akan kita dapatkan. Ini rekomendasi pun Bapak Ibu bisa mengejar pelatihan-pelatihan yang lain supaya untuk menambah wawasan Bapak Ibu dan seterusnya bisa menambahkan. Oke, siap. Di sini fitur rekomendasi belajar. Di sini ada tahapan penggunaan rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan. Yang pertama masuk di pelatihan mandiri. Kemudian untuk Anda di sini gelir ke bawah, maka akan menemukan rekomendasi belajar pada halaman untuk Anda. Pilih salah satu topik. Jadi kalau di sini ada tulisan rekomendasi belajar, ini adalah sudah terintegrasi dengan rapor pendidikan kita. Kemudian di sini ada temukan inspirasi menunjang indikator yang perlu ditingkatkan di satuan pendidikan. Seperti itu nih Bapak Ibu, sudah terintegrasi. Di sini ada menu seleksi kepala sekolah Bapak sudah ada. Dan nanti Bapak Ibu yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai bakal calon kepala sekolah akan menerima undangan dan tawaran seleksi, kemudian melakukan pengunggahan berkas hingga menerima pengumuman hasil seleksi setelah melalui proses verifikasi dan validasi berkas oleh Dinas Pendidikan melalui PMM. Dasar hukumnya ini ada berdasarkan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Untuk selanjutnya nanti bisa dibuka di PMM seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau naik jenjang jabatan dan seterusnya. Kalau sudah bisa lanjut. Seperti itu tadi. Kemudian di sini ada menu LMS. LMS ini untuk sekarang digunakan pengalaman saya ada dua. Yang pertama adalah untuk guru penggerak dan skenario PPKG PJOK Pak. Semua sudah melalui PNM. Jadi nanti Pak Catur misalkan ada PPKG PJOK bisa ke situ. Dan tahun ini baru PPKG PJOK, tidak menutup kemungkinan tahun depan ada PPKG ini pengembangan guru mapel lain seperti itu. Mapel bahasa Inggris misalkan, mapel matematika misalkan, seperti itu tidak menutup kemungkinan karena ini baru proyek di PJOK seperti itu. Di sini ada produk LMS. Ini persis seperti yang ada di LMS saya. Saya ada dua. Yang pertama saya sebagai pengajar praktik guru penggerak. Kemudian di sini yang satunya lagi PPKG PJOK. Karena kemarin saya sempat mendaftar PPKG PJOK dan lulus. Namun saya akhirnya mengundurkan diri karena waktunya itu bersamaan dengan PGP. Namun di LMS masih muncul. Jadi ini di LMS saya, di PMM saya bagian LMS ini ada dua. Jadi nanti Bapak Ibu yang mendaftar guru penggerak melakukan kegiatan guru penggeraknya sudah lewat LMS di PMM. Unggah berkas, lihat jadwal dan semuanya
ada di situ. Fitur pengayaan dan pelatihan mandiri, saya kira ini sudah tidak asing ya, sudah biasa Bapak Ibu buka, tinggal nanti ditingkatkan lagi. Ini sama. Ya, tampilan baru website platform Merdeka Mengajar. Ya, seperti ini Bapak Ibu ini. Apa saja yang baru di laman PMM? Yang pertama, memperbarui alur desain untuk mempermudah penggunaan dalam mengenali manfaat yang didapatkan dari fitur dan konten PMM. Dua, memberikan kemudahan untuk mengakses info terkini. Kemudian tiga, memberikan kemudahan untuk mengakses artikel-artikel pilihan. Ini sudah banyak sekali nih referensi-referensi yang mendukung kegiatan belajar mengajar kita. Bisa nanti Bapak Ibu buka-buka PMM-nya seperti itu. Di HP sudah mudah, di laptop lebih luas lagi. Maksudnya lebih luas itu seperti tadi di LMS yang di PMM itu sementara ini tidak terakses di HP, tapi lewat laptop seperti itu. Kemudian ini tampilan baru website platform Merdeka Mengajar seperti ini Bapak Ibu. Ini pengembangan diri, kemudian ini info terkini. Bapak Ibu, jika ada kendala teknis PMM ini ya, ini hal penting. Apabila mengalami kendala dalam mengakses PMM, maka Bapak Ibu bisa menemukan jawabannya di alamat ini Pak. Artikel pusat informasi ini http://bit.ly FAQ referensi kompetensi. Kemudian ada pusat bantuan PMM, alamatnya tersebut. Kemudian untuk mempelajari lebih lanjut tentang kurikulum Merdeka melalui laman https://link.tr.ee/kurikulum_merdeka. Demikian Bapak Ibu, teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan dengan lebih baik. Petikan dari Iwan Syahril. Demikian Bapak Ibu untuk penghibasan yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Apabila nanti ada pertanyaan atau kita akan berkolaborasi lebih lanjut, mungkin kita ada di sesi yang lain, kita bisa meneruskan kegiatan kolaborasi kita di grup WhatsApp kita atau di komunitas kita. Demikian Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian acaranya. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Cukup, kalau tidak pertanyaannya bisa menyusul lewat WhatsApp ya, diskusi online. Begitu Bu Titis? Iya. Demikian rangkaian acara pembahasan kegiatan UKKD penyegaran PMM. Sekali lagi, teknologi itu tidak bisa menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi itu bisa membantu guru-guru mencapai tujuan dengan lebih baik. Kalau di bahasa guru penggerak itu nanti menyesuaikan kodrat zaman, begitu. Demikian saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penghibasan sesi 1 kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan jumlah guru yang mengikuti berjumlah 11 guru yang terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah. Mudah-mudahan menjadi kegiatan yang bermakna dan bermanfaat. Terima kasih.